Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener meg. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Topi Jerami Channel. Dan di video kali ini kita akan memprediksi dan berteori bagaimanakah kira-kira alur cerita One Piece di chapter 977 besok. Tapi seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya. Dan bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih, kita lanjut ke materi. Di chapter 976 kemarin, akhirnya Jinbe si kesatria laut tiba di Wano. Dan pastinya dia akan ikut berperang bersama Luffy dan para aliansinya untuk melawan Kaido dan Orochi. Lalu, bagaimanakah kira-kira alur cerita One Piece di chapter selanjutnya setelah kedatangan Jinbe? Berikut adalah beberapa prediksi dari One Piece chapter 977 versi Topi Jerami. Selamat menonton! Yang pertama, sepertinya cerita sampul akan kembali memperlihatkan nasib Chiffon atau yang sebenarnya itu adalah Lola. Ya, setelah absen di One Piece chapter 976 kemarin, kemungkinan besar cerita sampul BG Pirate akan kembali diperlihatkan di One Piece chapter 977 besok. Karena di cerita sampul sebelumnya diperlihatkan bahwa ternyata yang tertangkap oleh Angkatan Laut sebenarnya adalah Lola, bukan Chiffon. Lalu, mungkinkah di chapter selanjutnya kita akan melihat di mana sebenarnya Chiffon berada? Belum lagi nasib BG yang sempat terperangkap oleh gadis-gadis Dressrosa yang ingin menciumnya. Dan di prediksi yang kedua, Jinbe sepertinya akan naik ke Sanigo dan berinteraksi dengan kru lainnya. Setelah akhirnya resmi memperkenalkan diri sebagai anggota bajak laut Topi Jerami, besar kemungkinan Jinbe akan naik ke kapal mereka. Dan kemungkinan kita akhirnya akan melihat interaksi antar anggota Topi Jerami dengan anggota lengkap 10 orang. Karena terakhir kali kita melihat kru Topi Jerami berkumpul di Thousand Sunny adalah ketika perjalanan menuju Dressrosa. Namun saat itu Jinbe masih belum bergabung dengan mereka. Dan di prediksi yang ketiga, Jinbe dan Nami akhirnya akan bekerja sama menembus badai ke Onigashima. Dengan tambahan Jinbe sebagai jurumudi dan dikombinasikan dengan navigator Nami, menembus lautan Wano di tengah badai pastinya bukan hal yang sulit. Bahkan mungkin One Piece chapter 977 akan lebih menonjolkan keunggulan kerjasama keduanya. Yang jelas hampir tidak diragukan lagi, menurut prediksi One Piece di chapter 977 nanti, kelompok Topi Jerami akhirnya akan menuju Onigashima. Dan di prediksi yang keempat, mungkin Nekomamushi juga sampai ke Wano. Seperti yang kita ketahui bahwa Denjiro dan Jinbe kebetulan muncul ketika sudah mendekati pertarungan akhir ke Onigashima. Lalu, apakah Nekomamushi juga akan datang? Namun saya perkirakan bahwa Nekomamushi tidak akan muncul secepat itu. Jadi, setidaknya Nekomamushi mungkin tidak akan muncul di chapter besok. Karena jika Nekomamushi datang, kemungkinan dia akan membawa beberapa orang dari mantan anggota bajak laut Whitebird yang bisa ia temukan, termasuk Izo. Karena akan aneh rasanya jika Izo yang juga pengikut setia Oden tidak ikut membalaskan dendam tuannya kepada Kaido. Jadi, kemungkinan Nekomamushi akan berusaha mencari Izo di luar sana dan tiba di Wano pada pertarungan akhir. Tapi itu pun jika Izo masih hidup setelah peristiwa penyerangan bajak laut Blackbird terhadap sisa-sisa kru Shirohige. Dan prediksi yang kelima sekaligus yang terakhir, Kanjuro akan melapor kepada Orochi tentang nasib Momonosuke. Di chapter 976 kemarin, Kanjuro diperlihatkan terbang ke Onigashima dengan membawa Momonosuke sebagai tawanannya. Dengan kata lain, kita akan melihat Kanjuro melapor kepada Kaido dan Orochi di tengah festival. Lalu, bagaimanakah nasib Momonosuke nanti? Apakah mereka akan membiarkan Momonosuke tetap hidup? Menurut prediksi saya, kemungkinan Kaido tidak akan membunuh Momonosuke secepat itu.
melainkan mungkin Kaido akan memanfaatkan Momonosuke sebagai kunci kemenangan. Nah, itulah beberapa prediksi yang mungkin akan terjadi di One Piece chapter 977 besok. Tolong diingat bahwa ini hanya sekedar prediksi yang kebenarannya mungkin bisa saja meleset atau bahkan jauh dari cerita sebenarnya. Jadi, jika ada prediksi yang paling masuk akal menurut teman-teman semuanya, silahkan share di kolom komentar. Sekian dari saya, klik like kalau suka dengan video ini dan subscribe channel Topi Jerami. Dan seperti biasanya, terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Topi Jerami.